Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Niputu Tesi Marati, Sarjana Kedokteran, Magister Biomedik selaku Fasilitator, dan Dr. Igusti Made Gede Surya Chandra Trapika, Magister of Science, Doctor of Philosophy selaku Evaluator. Kesempatan kali ini, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Persiapan Obat Anti Tuberkulosis berbasis pada pembelajaran studi kasus. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari SGD A7. Baik, perkenalkan dokter, nama saya Kiesha Abigail Tilma Siregar dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya izin menjelaskan terkait epidemiologi dari tuberkulosis. Jadi tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang penyebarannya melalui udara. Data global dari TB Report tahun 2023 sendiri menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara kedua dan kasus TB terbanyak di dunia, dengan estimasi jumlah kasus sebanyak 1,06 juta dan 133.000 kasus kematian per tahunnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan patogenesis dari TB. Jadi ketika seseorang dengan TB paru yang aktif sedang batuk, bersin atau meludah, droplet infectious akan terkumpul di paru-paru dan organisme berkembang dalam kurun waktu 2-12 minggu. Patogenesis tuberkulosis dimulai dari masuknya bakteri ke dalam alveoli, lalu sistem imun dan sistem kekebalan fagosit akan menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis dan menghancurkan bakteri dan jaringan normal. Kuman dari TB sendiri dapat menyebar ke berbagai organ di seluruh tubuh manusia melalui aliran darah. Baik, saya izin untuk melanjutkan kembali terkait diagnosis dari TB. Jadi diagnosis tuberkulosis dilakukan dengan menggabungkan anamnesis gejala, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang berupa radiologi, bakteriologis, dan laboratorium. Salah satu teknik dari diagnosis TB yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA melalui pengumpulan sputum atau dahak. Selanjutnya, pemeriksaan di bagian toraks pasien yang dicurigai TB dapat dilakukan dengan metode radiologi, yaitu dengan pemeriksaan CT scan toraks atau röntgen toraks. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya dari Ranita Pravna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161, izin untuk menjelaskan mengenai tujuan terapeutik pada kasus ini. Baik, pada kasus ini memiliki 2 tujuan terapeutik utama, yakni yang pertama secara kuratif, yakni membunuh dan menekan jumlah produksi basil tuberkulosis, maka dilakukan tata laksana berupa pemberian OAT atau obat anti tuberkulosis untuk remaja lebih dari 15 tahun mengikuti panduan orang dewasa, dan yang kedua secara preventif, yaitu mencegah terjadinya resistensi OAT selama terapi, dan untuk itu pengawasan yang ketat akan kepatuhan pasien terhadap konsumsi OAT menjadi penting. Baik, mohon izin kembali dokter, saya Ida Yurangita Pravina Dewi dengan 3 digit yang terakhir 161, izin untuk menjelaskan mengenai drug of choice pada kasus ini. Berdasarkan petunjuk teknis tata laksana TB anak dan remaja, terdapat 2 pilihan terapi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kombinasi OAT lini pertama, ini konsumsi RHZE selama 2 bulan pada fase intensif, dan konsumsi RH selama 4 bulan pada fase lanjutan. Kemudian pada tahun 2022, WHO merekomendasikan pemberian regimen TBSO jangka pendek selama 4 bulan dengan menggunakan kombinasi HPZM, yakni konsumsi HPZM selama 2 bulan pada fase intensif dan dilanjutkan dengan konsumsi HPM selama 2 bulan pada fase lanjutan. Baik, selanjutnya saya, Tresna Ananda dengan digit NIM terakhir 165 akan melanjutkan membahas mengenai farmakokinetik. Yang pertama ada rifampicin. Rifampicin memiliki absorpsi dengan bioavailabilitas 90-95%. Rifampicin terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh. Sekitar 60-65% akan diekspresikan ke feses, sekitar 30% obat diekspresikan pada urin. Kemudian ada isoniazid. Isoniazid ini memiliki absorpsi oral dengan bioavailabilitas sekitar 90-95%. Isoniazid terdistribusi luas ke seluruh tubuh dan hepar akan menjadi tempat metabolisme isoniazid. Isoniazid akan dieliminasi melalui ginjal, sekitar 50-70% dosis akan diekspresikan ke urin. Kemudian ada pirazinamid. Pirazinamid dapat diserap dengan baik dengan konsentrasi puncak yang dicapai 1-2 jam setelah konsumsi. Pirazinamid dapat terdistribusi luas ke tubuh. Hati adalah tempat di mana pirazinamid di metabolisme. Pirazinamid akan dieliminasi ke urin dengan jumlah sekitar 70%. Kemudian yang terakhir ada etambutal. Sejumlah 75-80% dari etambutal oral akan diserap melalui usus. Etambutal terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh. Metabolisme etambutal yaitu oksidasi awal alkohol menjadi intermediate aldehik, kemudian akan dikonversi menjadi asam dikarboksilik, dan sebagian besar etambutal akan dieliminasi melalui urin sejumlah 50-75%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Dewi Wikrama dengan 3 digit 167. Sekarang akan menjelaskan mengenai farmakodinamika dari first line drugs dari OAT.
Ada 4, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan juga ethambutol. Pertama, isoniazid. Isoniazid sendiri memiliki kemampuan untuk menghambat sintesis nucleic acid, yang mana dapat menghambat perkembangan secara keseluruhan dengan properti bakterisida yang dimiliki. Sementara rifampicin itu menargetkan RNA polimerase mikrobial dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, pyrazinamide sendiri itu bekerja dengan menargetkan protein ribosom S1 yang akan menghambatkan translasi dari persisten yang tidak direplikasi dalam lingkungan mikro yang bersifat asam. Sementara ethambutol sendiri itu menghambat arabinosil transferase yang merupakan enzim yang dibutuhkan dalam reaksi polimerisasi yang mana itu akan kemudian menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kazim dengan 3 digit interaksi 159. Selanjutnya adalah safety. Yang pertama adalah efek samping. Mengenai efek samping, yang paling sering terjadi ketika mengonsumsi obat rifampicin contohnya, itu akan menyebabkan flu-like syndrome atau sindrom seperti flu. Lalu juga pada pyrazinamide itu bisa menimbulkan asam urat yang tinggi. Pada isoniazid dapat menyebabkan neuritis perifer, dan pada ethambutol itu dapat menyebabkan neuritis optik. Pada interaksi obat yang paling sering terjadi itu dari rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol, mereka itu sering membuat interaksi negatif dengan obat golongan antasida, sehingga obat golongan antasida tersebut tidak dapat menanggulangi penyakit lambung. Adapun bereaksi dengan obat antidiabetik itu pada rifampicin dan juga paracetamol itu seperti pada obat isoniazid. Baik, pada dosage schedule itu Ana sudah tergolong usia 17 tahun, dengan kata lain dia sudah terhitung dalam penerima dosis dewasa dan bisa dilihat pada tabel. Kalau untuk rute administrasi biasanya melalui oral dan lama diberikannya yaitu selama 2 bulan menggunakan 3 macam obat pada fase intensif, dan juga pada fase lanjutan menggunakan 2 macam obat yaitu R dan H selama 4 bulan sampai 10 bulan. Perkenalkan, nama saya Vivlo dengan 3 digit terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontraindikasi. Yang pertama adalah isoniazid. Jadi kontraindikasi bagi individu yang alergi terhadapnya, mereka yang memiliki riwayat penyakit hepatitis akibat penggunaan isoniazid, serta mereka dengan gangguan fungsi hati aktif atau neuropati perifer berat. Lalu rifampicin. Pada rifampicin tidak boleh digunakan oleh individu yang memiliki alergi terhadap rifampicin atau komponen lainnya dalam obat tersebut, serta oleh mereka yang menderita penyakit hati berat atau gangguan fungsi hati lainnya. Lalu ada pyrazinamide, tidak boleh digunakan oleh pasien alergi terhadapnya, mereka dengan penyakit hati berat, pasien dengan asam urat tinggi atau gout aktif, serta wanita hamil terutama pada trimester pertama. Yang terakhir adalah ethionamide, harus dihindari oleh mereka yang alergi terhadap obat ini, serta oleh pasien dengan penyakit hati berat, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan gangguan tiroid yang serius. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah algoritma terapi. Terapi ini dimulai dengan fase intensif yang berlanjut selama 2 bulan, di mana pasien mengonsumsi rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethionamide setiap harinya. Rifampicin dan isoniazid bekerja sebagai obat utama yang sangat efektif untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis, sementara pyrazinamide membantu meningkatkan efektivitas rifampicin dengan cara membunuh bakteri yang bertahan di lingkungan asam seperti di dalam sel tubuh. Nah, setelah fase intensif tersebut, pasien memasuki fase lanjutan yang biasanya berlangsung selama 4 hingga 7 bulan, tergantung pada respons pasien dan kondisi klinisnya. Pada fase ini, rifampicin dan isoniazid biasanya tetap dilanjutkan, sementara pyrazinamide dan ethionamide biasanya dihentikan kecuali jika ada indikasi khusus untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai cost dari masing-masing terapi. Untuk kombinasi RHZE, obat lini pertama termasuk sediaan kombinasi dosis tetap berupa 4 KDT dan 2 KDT, itu merupakan obat-obatan yang terdaftar di Fornas sehingga dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk kebutuhan peserta JKN. Sedangkan pada kombinasi HPZM, rifapentin, dan moxifloxacin itu tidak terdaftar di Fornas sehingga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk kebutuhan peserta JKN dan harus ditanggung secara pribadi oleh pasien. Maka dari segi cost, pilihan terapi dengan kombinasi OAT lini pertama memiliki efektivitas yang lebih tinggi untuk digunakan. Izin dokter, perkenalkan saya Revalina Ardika dengan 3 digit terakhir 163. Di sini saya izin menjelaskan terkait bab 4, yakni tentang persepan obat. Pada slide ini terdapat 2 persepan. Yang pertama adalah persepan untuk fase intensif, yang mana obat harus dikonsumsi oleh pasien selama 56 hari atau 2 bulan, dengan frekuensi kontrol sebanyak 2 kali yaitu setiap 28 hari. Karena pasien berusia 17 tahun dengan rata berat badan 60 kg, maka dalam 1 hari pasien perlu mengonsumsi 4 tablet OAT 4 KDT sekaligus, sehingga numero pada persepan ini adalah sebanyak 112 tablet. Kemudian di persepan kedua adalah persepan untuk fase lanjutan,
yang mana obat dikonsumsi setiap 3 kali seminggu selama 16 minggu dengan frekuensi kontrol setiap 4 minggu. Pasien perlu mengonsumsi obat sebanyak 4 tablet OAT 2 KDT sehingga nomeronya adalah 48. Sekian. Perkenalkan dokter, nama saya Mikaela dan Sasami dengan NIM 230251157 dan di sini saya akan menjelaskan tentang KIE yang akan diberikan kepada pasien. KIE pertama yaitu mengenai efek obat, di mana obat ini menghambat pertumbuhan dan reproduksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga jumlah bakteri yang menginfeksi pasien dapat ditekan. Selanjutnya adalah efek samping dari obat, di mana obat ini dapat menimbulkan rasa kebas, perubahan warna pada gigi, keringat, urin, ludah, dan air mata, rasa mual, muntah, nyeri pada perut, rasa gatal pada kulit atau timbul ruam, serta nyeri otot atau sendi. Apabila terdapat alergi, maka konsumsi obat-obat ini dapat menyebabkan bengkak di area wajah atau tenggorokan dan sesak nafas. Dan pada kasus yang parah jika terjadi overdosis penggunaan obat, rangkaian obat ini dapat menimbulkan mual, muntah sampai kejang, bahkan kehilangan kesadaran. Untuk instruksi konsumsi pada pasien sendiri, pada pasien dengan masa terapi intensif, dosis konsumsi obat adalah 4 tablet 4 KDT dalam 1 hari, dikonsumsi selama setiap hari selama 2 bulan sesudah makan setiap malam pada waktu yang sama. Selanjutnya pada masa terapi lanjutan, dosis konsumsi obat adalah 4 tablet 2 KDT dalam 1 hari, dikonsumsi 3 kali seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 4 bulan. Untuk peringatan dalam meminum obat ini harus diminum secara disiplin dan dosis obat yang dikonsumsi oleh pasien juga harus diperhatikan agar sesuai dengan resep dokter. Lalu obat seperti rifampicin harus diminum dalam keadaan perut kosong karena rifampicin dapat bereaksi dengan makanan. Lalu untuk jadwal pemantauan atau kontrol pasien ke dokter yaitu setiap 2 minggu pada fase intensif dan tiap bulan pada fase lanjutan di mana luaran terapi ditentukan pada akhir pengobatan. Demikian yang bisa saya paparkan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Satria Nugrahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179 akan menjelaskan tentang bab evaluasi. Jadi, obat anti-tuberkulosis memiliki serangkaian efek samping dan juga interaksi antar obat yang akan berakibat fatal apabila pemberian obat tidak dipantau langsung oleh dokter. Perlunya mengidentifikasi riwayat penyakit, pengobatan pasien, dan juga obat-obatan yang masih dikonsumsi oleh pasien untuk mengurangi resiko terjadinya interaksi atau efek samping yang fatal pada pasien. Pastikan pasien meminum obat secara rutin tanpa terputus dengan memberikan edukasi mengenai apa yang terjadi apabila pengobatan terputus itu terjadi, serta mengimbau orang tua atau wali untuk terus serta memantau konsumsi obat pasien. Pengobatan akan dikatakan gagal bila pemberian obat antituberkulosis dihentikan atau secara permanen diganti dengan regimen baru. Alasan penghentian obat atau penggantian regimen terapi dapat karena tidak ada perbaikan klinis maupun bakteriologi, efek samping obat, dan terbukti adanya resistensi obat. Apabila terjadi kegagalan terapi dan berujung pada pasien yang mengidap TB resistan obat atau TBRO, maka akan diberikan tata laksana baru untuk menggunakan second line drugs. Sekian untuk bab evaluasi, terima kasih. Dari SGDA 7, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya, dokter.